Halal diartikan sebagai makanan yang dipahami sama umat muslim adalah yang tepat dan komunitasnya terbanyak. Di dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, salah satunya disebutkan setiap produk yang masuk, yang beredar, dan atau yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya seperti halal, yang bahkan bisa dibilang kearifan lokal masyarakat kita, saya pikir sih nggak usah berkompromi sama hal tersebut. Sebaiknya tetap mengembangkan industri halal di Indonesia atau mengimpor produk-produk yang memang sudah terbukti halal. Selamat malam pemirsa, senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, sertifikasi halal yang selama ini diterapkan oleh Indonesia dengan logo halal yang biasa tertera di produk-produk makanan maupun minuman yang biasanya kita lihat, kita sebagai masyarakat ataupun penduduk masyarakat muslim terbesar nomor 2 pemirsa pasti bergantung pada logo halal tersebut. Ternyata ketergantungan kita maupun kemudahan kita dengan sertifikasi halal yang ada di Indonesia ini diprotes oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat memprotes adanya sertifikasi halal yang dinilai sebagai penghalang perdagangan. Bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia terbesar, muslim terbesar kedua, harus bersikap dengan adanya protes ini? Kami akan bahas di Indonesia Business Forum pada malam hari ini pemirsa, dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya akan sapa terlebih dahulu, narasumber pertama kita adalah Prof. Syafi'i Antonio, pengamat ekonomi syariah. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak? Kabar ada baik, guru saya, Pak. Pak Nirwandan sama Kang Maman ini. Alhamdulillah. Baik, kami juga hadirkan ada Pak Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehat ya, Pak ya? Oke, kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa, ini Pak Sapta Nirwandar, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center IHLC. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Dan satu lagi pemirsa, kita masih menunggu narasumber lainnya yang nantinya akan bergabung bersama dengan kita adalah Bapak Aminuddin Yaqub, Direktur LSR Majelis Ulama Indonesia yang nantinya akan bergabung dengan kita. Tapi sebelum kita membahas mengenai persoalan protes dari Amerika Serikat, kita saksikan informasi. Dalam konteks halal, mayoritas masyarakat di Indonesia adalah muslim dan setiap muslim terikat oleh kehalalan produk. Di dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, salah satunya disebutkan setiap produk yang masuk, yang beredar, dan atau yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kepentingannya apa? Kepentingannya melindungi masyarakat dan ini bagian dari jaminan hak asasi manusia yang diatur secara internasional. Hingga saat ini terdapat sekitar 5,5 juta produk telah mendapat sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dihasilkan oleh sekitar 1,5 juta pelaku usaha. Baik, pemirsa, kami juga sudah kedatangan langsung Bapak Aminuddin Yaqub, Direktur LSP Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam, Pak. Bapak boleh dipakai mic-nya, Pak? Mungkin saya akan langsung saja mulai dari Anda, Pak. Bagaimana kemudian responnya terhadap protes yang mungkin saat ini dilakukan oleh Amerika terhadap kita? Baik, pertama tentang sertifikasi halal. Secara
universal itu sudah berlaku di semua negara, khususnya negara muslim. Betul. Kedua, beragama itu bagian daripada human right, hak asasi manusia. Ketiga, konstitusi kita jelas di pasal 28, pasal 29. Yang berikutnya kita sudah menegaskan dalam Undang-Undang 33 2014, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Cipta Kerja yang menegaskan tentang masalah halal itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika ini, kalau alasannya adalah barrier, ya, WTO secara regulasi itu mengakui ada tarif barrier, ada non tarif barrier, ya, dan non tarif barrier seperti sertifikat halal ini juga sebetulnya dilakukan di semua negara, ya, dan non tarif barrier bentuknya macam-macam ya. Kalau di negara Muslim, ya, misalnya ada sertifikat halal. Tetapi di setiap negara pasti memberlakukan non tarif barrier itu, begitu. Nah, jadi di sini ada standar ganda dari pemerintah Amerika. Kalau mereka juga sebetulnya melakukan tarif barrier dan non tarif barrier. Oke. Kalau kita melakukan itu hak kita dan itu dihormati oleh WTO. Oke. Tapi menurut Anda berarti sertifikasi halal yang selama ini kita terapkan itu memang begitu penting untuk Indonesia? Sangat penting. Pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen di mana 87% masyarakat kita Muslim. Oke. Kedua, konstitusi kita tegas ya tentang hak beragama dan menjalankan keyakinan agama. Dan halal ini bagian dari menjalankan keyakinan agama. Oke, betul. Ya, karenanya ini sangat fundamental bagi masyarakat Indonesia. Begitu. Oke, Saya tapi boleh tambahkan ya? Oke, boleh silakan Pak. Jadi tadi Pak Amin mengatakan bahwa sertifikasi halal ini terutama di negara-negara Muslim. Ya. Ini adalah sebuah style internasional di mana produser di daerah-daerah non-Muslim sekalipun, asal dia konsumennya Muslim, itu pasti memerlukan sertifikat halal. Saya baru pulang dari Belgia, lalu ke New Zealand, dan terakhir di London, untuk lihat bagaimana lembaga sertifikat halal itu meminta Indonesia sebagai mayoritas umat Islam, sertifikat halal itu betul-betul sesuai standar internasional. Dan ini ya aneh aja Amerika tiba-tiba mempersoalkan ini di Indonesia. Padahal produser-produser seperti sapi potong dari New Zealand itu membutuhkan sertifikat halal dan kita yang datang ke sana. Oh ini standarnya bagus. Dan ini loh undang-undang kita, Undang-Undang 33 tahun 2014. Oke, tapi saya juga pengen tahu ternyata kalau tadi sempat Anda sampaikan bahwa beberapa negara yang mungkin penduduknya bukan Muslim saja itu menggunakan sertifikasi halal. Mungkin Prof. Antonio bisa menjawab ini nih, apa Baik. kemudian yang permasalahan oleh Amerika sih sebenarnya? Saya kepada melihat dari Indonesia? sudut marketing ya. Iya. Ini ada satu problem, mereka ada semacam business intelligence yang kurang cermat gitu loh. Jadi mereka tidak melihat 87% itu adalah potential market. Mereka memaksakan apa yang mereka pahami seolah-olah itu cepat. Padahal itu bertabrakan dengan needs daripada market yang dituju. Misalnya kalau seandainya kita kepada masyarakat Yahudi saja. Kalau kita tidak mengikuti sertifikat kosher, maka orang Yahudi tidak akan nerima. Demikian juga tentang cultural understanding. Kalau seandainya kita ke India, kemudian kita melecehkan sapi, ada dendeng, di sini cap sapi. Pasti itu marah seluruh India. Kenapa? Karena kita tidak memahami budaya di sana. Nah, Donald Trump atau perdagangan Amerika itu tidak memahami bahwa market terbesar Indonesia itu adalah halal. Jadi halal itu harus dijadikan sebagai marketing entry. Bagaimana saya masuk ke komunitas ini lewat itu. Nah, misunderstanding yang kedua bahwa proses halal itu mudah, murah, cepat. Itu mudah banget. Kemudian murah banget bahkan untuk UMKM itu gratis. Dan itu bisa cepat. Apalagi sekarang BPJPH udah lebih serius, dipisahkan dari Departemen Agama. Jadi ini prosesnya sangat cepat. Nah, pengalaman saya misalnya di Australia. Jadi di Australia itu begitu banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menandatangani MRI, Mutual Recognition Agreement dengan Indonesia. Ada beberapa perusahaan bahkan, ada juga yayasan
yang mereka sudah mengikuti dan memenuhi standarisasi dari BPJPH Indonesia, kemudian MOU dengan BPJPH. Maka apa yang dikeluarkan oleh certifier agency di Australia, New Zealand juga sama, di Brazil juga sama, itu sudah berlaku untuk Indonesia. Jadi sesungguhnya ini merupakan satu pintu gerbang yang sangat besar dengan MRA, itu Amerika bisa, Jepang bisa, Korea bisa, apalagi Amerika gitu. Oke. Jadi ini ada misunderstanding. Saya tambahkan tentang misunderstanding yang disampaikan Pak Safi Antonio ya. Di Amerika sudah ada lembaga sertifikasi halal yang juga sudah MRI dengan BPJPH. Oke. Ada Ivanka, ada Omaha, dan itu tarif sertifikasi di negara mereka. Artinya bukan dari negara kita begitu kan. Begitu sudah dapat sertifikat Ivanka misalkan atau Omaha yang sudah direcognize oleh BPJPH, mereka bisa ekspor ke Indonesia. Dan itu sudah recognize, mereka bisa masuk langsung. Oke, tetapi berarti apa yang membuat Amerika ini merasa ini menjadi sebuah permasalahan besar begitu ya kalau sudah ada sertifikasi tadi yang sempat Anda sampaikan Bapak. Apakah memang setelah ada sertifikat dari Ivanka dan sebagainya itu harus ada sertifikat halal juga prosesnya kalau masuk ke dalam negeri? Pak Sapta mungkin bisa dibantu jawab. Iya, kebetulan saya 10 tahun ngurusin produk dan industri halal. Oke. Sebenarnya karena pemerintahan Trump nggak ngerti tentang produk halal. Oke. Nggak ngerti bahwa produk halal itu sudah tidak hanya buat orang Islam. Dan produsennya juga bukan orang Islam aja atau Muslim. Produk halal itu sudah menjadi tren global dan bisnis global. Bayangkan Dinar Standard ya, partner kita selama 12 tahun ini, SJIE yang kemarin rame, SJIE, State Global Islamic Economic, itu 9 triliun halal lifestyle sector. Bayangin 9 triliun itu bukan rupiah, dolar. Foodnya aja 1,4 triliun dolar halal. Dunia. Indonesia sekitar 240 triliun rupiah. Itu besar sekali kan. Sehingga kalau menurut saya, ya ini nggak tahu kenapa. Sedangkan pasar ekspor atau impor dari Amerika cuma 4%. Jadi ini justru buat kita tantangan. Yang perlu perbaikan adalah soal sertifikasi, bukan produk halalnya. Oke, tapi Pak Sapta, apakah hingga saat ini kalau Anda melihatnya tren masyarakat, kesadaran atau awareness masyarakat terhadap produk halal itu apakah meningkat atau Tunggu dulu, Pak? sebelum kita melihat masyarakat Indonesia, kita lihat masyarakat dunia. Oke, kalau masyarakat dunia bagaimana? Karena kita itu tidak bisa terlepas dari ekosistem global. OIC country, saya kebetulan di Padang baru bikin Ranah Minang show, 9 negara OIC, 57 negara OIC. 57 negara itu pasarnya sekitar 241 triliun dolar. Connect. Itu kata orang Padang, piti masuk itu. Kalau orang Pak Maman, piduiten bukan bisa bilang. Jadi menurut saya ini kenapa? Jadi produk halal dan industri halal itu termasuk halal tourism, itu menjadi, ya katakanlah menjadi pundi-pundi negara harusnya. Nah kembali ke pertanyaan ke Amerika. Ya nggak apa-apa, dia komplain kan bukan produk halalnya, tapi proses sertifikasinya. Itu urusannya MUI, urusannya BPJPH. Ya kan, bagaimana, kalaupun neglected ya, dianggap itu kan kecil dari segi pangsa pasar. Kita nggak ekspor ke sana juga, ke ASEAN dan juga ke OIC udah gede banget itu. Nah menurut saya itu juga harus konsentrasi ke sana. Nah di dalam negeri, jangan lupa, kalau kita selalu konsentrasinya, Pak Amin kan, ke food. Padahal ada 10 sektor, nah yang gede aja 3 aja. Satu, modest fashion, lihat tuh, depan anak mahasiswa, modest fashion, hijab, baju, kosmetik, bayangin, belum lagi farmasi. Modest fashion sekarang Indonesia megang peran. Kenapa? Di samping warna-warni, indah, cantik, ya kan? Jamil-jamal Pak. Itu. Nah jadi ada lagi, saya nggak sebut nama, kosmetik Indonesia sekarang number 1 di negara OIC. Jadi ini potensi besar. Menurut saya kalau kita tidak melihat produk dan industri halal, itu menurut saya kita tidak termasuk dalam rahmatan lil alamin. Baik, Peluang dan potensinya begitu besar, tapi saya nanti akan coba tanyakan di DPR apa yang saat ini menjadi perbincangan di DPR terkait dengan protesnya Presiden Trump. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami.